Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Uhrawati di acara Seputar News untuk mengabarkan berita-berita yang teraktual, tajam, dan terpercaya. Kami di sini akan membawakan berita utama yaitu Presiden Jokowi bertolak ke Sulawesi Selatan meresmikan sejumlah infrastruktur hingga tinjau vaksinasi COVID-19. Presiden Tanzania John Magufuli meninggal, sempat hilang berminggu-minggu, dan kebakaran toko plastik di Semarang tewaskan pemiliknya. Langsung saja kita simak berita yang pertama. Presiden Jokowi bertolak ke Sulawesi Selatan meresmikan sejumlah infrastruktur hingga tinjau vaksinasi COVID-19. Presiden Joko Widodo akan meresmikan sejumlah infrastruktur serta meninjau jalannya vaksinasi massal dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1, Presiden bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 06.30 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah mendarat di Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, Presiden dan rombongan akan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan pesawat khusus ATR 72600 menuju Bandar Udara Toraja, Kabupaten Tanah Toraja. Dikutip dari Sekretariat Presiden bahwa setibanya di Bandara Toraja, Presiden akan langsung meninjau fasilitas terminal bandara tersebut. Presiden kemudian akan meresmikan Bandara Toraja sekaligus dengan Bandara Pantar yang ditandai dengan penandatanganan 2 prasasti peresmian. Selanjutnya, Kepala Negara kemudian akan menuju Puskesmas Getengan yang terletak di Kelurahan Rantai Kalua, Kecamatan Mengkede, Kabupaten Tanah Toraja. Di tempat itu, Jokowi diagendakan meninjau jalannya vaksinasi massal. Selesai acara tersebut, Presiden Jokowi akan kembali ke Bandara Toraja untuk kemudian lepas landas menuju Pangkalan TNI Angkatan Udara Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros. Setelah mendarat, Presiden akan menuju Hotel Dalton, Kota Makassar untuk meninjau vaksinasi massal. Agenda kegiatan kemudian akan dilanjutkan di Kabupaten Goa, di mana Presiden direncanakan untuk meresmikan kolam regulasi Nipa-Nipa. Berita selanjutnya, kita beralih ke mancanegara. Presiden Tanzania John Magufuli meninggal, yang sempat hilang berminggu-minggu. Presiden Tanzania John Magufuli meninggal dunia pada usia 61 tahun karena penyakit jantung. Kabar duka tersebut disampaikan Wakil Presiden Samia Suluhu Hasan pada Rabu 17 Maret 2021. Sebelumnya, selama berhari-hari kondisi Magufuli terus dipertanyakan dan keberadaannya tidak diketahui. Dikutip dari AFP, Wakil Presiden Tanzania yaitu Hasan mengatakan bahwa John Magufuli meninggal karena penyakit jantung yang dideritanya selama 10 tahun terakhir. Di sebuah rumah sakit di Dar es Salaam, John Magufuli sempat dirawat sebentar di Jakaya Kikwet Chiradic Institute pada 6 Maret, tetapi kemudian dipulangkan. Namun Presiden Tanzania John Magufuli merasa tidak enak badan lagi, dan pada 14 Maret kembali dilarikan ke rumah sakit. Konfirmasi kematian John Magufuli muncul setelah berminggu-minggu keberadaannya tidak diketahui dan kondisi kesehatannya dispekulasikan. Terakhir kali dia terlihat di depan umum adalah pada 27 Februari 2021. Pemimpin opisi Tundu Lissu sempat menanyakan kesehatan Magufuli dengan mengutip sumber bahwa Presiden menderita COVID-19. John Magufuli terpilih sebagai Presiden Tanzania pada 2015 dan memenangi masa jabatan kedua secara kontroversial tahun lalu. Selama berbulan-bulan dia bersikeras virus corona tidak ada di Tanzania dan telah ditaktis dengan doa. John Magufuli tak mau memakai masker wajah atau menerapkan lockdown. Akan tetapi, seminggu sebelum dia terakhir terlihat, Magufuli sempat mengikuti. Virus corona masih beredar setelah Wakil Presiden semi-otonom Zanzibar terungkap meninggal karena COVID-19. Beralih ke berita selanjutnya, yaitu kebakaran toko plastik di Semarang yang tewaskan pemiliknya. Sebuah toko plastik 2 lantai di Jalan Pringgading, Semarang, Jawa Tengah habis terbakar dan menewaskan seorang pemiliknya pada 17 Maret 2021. Penyebab kebakaran lanjut diselidiki Polsek Semarang Tengah, sedangkan untuk memadamkan dan mencegah api menjalar ke bangunan lainnya,
10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Barang-barang di dalam toko yang sebagian besar terbuat dari plastik membuat petugas membutuhkan waktu untuk bisa memadamkan api. Pemilik toko yang tewas dalam peristiwa ini adalah seorang perempuan berusia 74 tahun. Ia diduga tidak bisa meminta pertolongan karena kondisi api yang besar. Sekian berita hari ini, saya Uhrawati mewakili kerja yang bertugas. Mohon undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.